3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Oke, Bi, ini ada cek buat gaji karyawan, cek apa keperluan kantor dan lain-lainnya. Saya serahkan kepada kamu. Oke Pak, saya terima amanatnya ya Pak ya. Oke. Oke. Buset, gede juga. Nah yang kedua, sip saat investasi. Enak banget, mana belum sholat. Istirahat dulu lah. Yes, gimana kerjaan kalian? Aduh, gue gak tau udah lemburan doang banyak tapi gaji lagi. Gaji makin kecil. Nah, itu dia masalahnya. Gajinya makin bulan makin dipotong. Gila aja bosnya. Kebutuhan makin naik. Keluarin. Gimana Romeo? Coba deh. Oke deh, ditunggu ya kan? Oh ya. Duh, gue kepikiran sama yang kemarin lagi. Apa gue bilang ke anak-anak kali ya? Demi kebaikan kalian. Ini tuh kemarin gue ngeliat Pak Gazin lagi nelpon sama siapa gue nggak tahu sih. Cuman yang gue denger dia lagi bahas dari karyawan. Menurut gue sih ya, menurut gue sih ya, kalau Pak Gazin tuh korupsi. Gue gak nyangka sih, tapi kayaknya gue udah biasa. Masa gaji kita turun tanpa ada alasan sih? Karena kita nunggu terus gaji pun capek kita tiap hari kan. Gaji Perasaan lo doang kali. terus lo gak ngerasa sih Mak? Emang gaji lu gak turun? Turun kok turun. Udah gue cabut dulu. Si buangnya kayak kabutan gitu sih. Ya aman ya sih? Kayaknya salah. Mungkin Bisa nih kita kayak gini. mungkin dia dulu. Bisa jadi sih. Nah, suaranya juga pas di telepon tuh suara perempuan. Kamu tau gak sih ada yang meninggal? Iya, katanya kamu korupsi. Siapa kita ngomong? Khairul. Ini harus tindak lanjutin ya. Gak boleh ada yang tahu. Oke. Jadi halo, Khairul. Iya Pak, ada apa Pak? Ada yang saya ingin bicarakan. Kamu ke ruangan saya sekarang. Saya tunggu di sini. Baik Pak, baik Pak. Gue di telepon Pak Gazin. Semangat sih. Ya semangat deh. Doain ya. Duluan ya. Iya. Semoga beruntung. Ada apa ya Pak? Tadi Bapak manggil saya. Jadi gini, saya dengar-dengar di belakang saya kamu bicarakan saya kalau kamu menuduh saya korupsi. Apa benar? Tadi saya mendengar Bapak menelpon seseorang sih Pak. Tapi kamu punya buktinya kalau saya korupsi? Enggak sih Pak. Lalu kenapa bisa kamu menuduh saya seperti itu?
Maaf ya Pak, tadi saya yang mendengar Bapak menelpon seseorang. Gini Khairul, kamu telah membuat saya kecewa dan dengan terpaksa saya harus mecat kamu. Nggak bisa gitu Pak, saya salah apa? Kamu bisa bilang enggak. Tapi saya memang mendengar Bapak menelpon. Dari mana buktinya? Tunjukkan saya sekarang. Nggak ada sih Pak. Karena kamu pergi dari sini. Kamu bisa dipecat. Kasih saya kesempatan Pak. Tidak bisa. Pergi sekarang. Baik Pak. Halo guys. Halo. Sehat. Waalaikumsalam. Dapat nih, ngomongin apa nih kita nih? Nah, yang tadi lah yang gue bahas di grup. Oh yang pertama. Iya. Tiba-tiba pas dari kita bahas tentang gaji kemarin, gue langsung dipecat. Kok bisa sih? Gila banget itu bisa. Gila. Alay banget, gila. Tapi maksudnya kayak apa bisa sih? Gagal di antara kita ada yang oh ya? Dia kan kemarin nggak ada. Nggak ada kemarin. Orang ini yang mulai menurut gue ya. Menurut gue nih, gue bukan disusun nih tapi nih. Dikasih sih Bu Amel. Bener-bener, gue ngerasa tuh pas dia kemarin lagi ngobrol, tiba-tiba kan dia cabut tuh. Nah. Nah itu dia. Nggak sih? Banget. Apalagi di asistennya Sandra sih. Deket banget lah pasti mereka ya. Jangan-jangan mereka ada main belakang. Oh, waduh. Wah, Bisa jadi sih. ini sebela kalah. Masuk akal. Iya bisa jadi. Ih, gimana nih Ki? Ya udah nanti gue bilangin ke Pak Eki. Pak Ekinya lagi liburan. Iya, ya udah. Lo jangan lupa bilangin ya. Darul jadi nggak traktir? Udah, ayo. Ngapain? Jadi aku paling makan apa? Apa sih? Biasa ngeraktir lecon gimana lecon? Boleh. Ya, lecon ya. Bukan apa, udah gue bilang. Dia berdua tuh mencurigakan. Jadi kita dengerin dulu yuk. Kayaknya orang kantor pada ngomongin kamu deh. Itu loh yang Khairul dipecat. Emang kenapa sih? Kok bisa dipecat? Ya aku gak suka aja, soalnya kan dia tiba-tiba bisa nuduh aku korupsi. Lagi juga dia kan gak punya bukti kalau aku korupsi. Wow. Nggak tahu sih kalau itu, tapi nanti dia kasih tahu saya. Halo Pak. Maaf mengganggu waktunya Pak. Saya ingin mengonfirmasi bahwa apakah Bapak sudah tahu jika Pak Khairul dipecat? Bahwa Khairul dipecat. Kenapa dia bisa dipecat? Yang saya tahu dari info di kantor, Pak Khairul dipecat karena Pak Khairul tahu jika Pak Abian ada indikasi korupsi, Pak. Oh gitu ya. Iya, gimana tanggapan Bapak? Udah, kalau begitu saya serahkan masalah ini ke kamu. Segera ditindaklanjuti dan segera selesaikan masalah demi usaha. Baik Pak, akan segera saya akan selesaikan tugas Bapak. Terima kasih Pak. Udah. Selamat liburan. Ya. Guys, gue udah bilang sama Pak Eki, mending kita samperin aja orangnya. Ayo boleh. Kalian ngapain pada di sini? Ada hubungan apa sih?
Enggak, kalian pada ngapain di sini? Kalian yang ngapain di sini? Jujur aja, Pak. Sama gua apa lagi? Ya, saya cuma mau makan sama dia, kenapa emang? Kita sudah ada bukti loh, Pak. Bukti apa? Kejahatan apa? Itu kan packing enggak apa. Tapi kita punya buktinya. Mana Ini buktinya? buktinya. Itu Udah Bapak nggak usah ngelak lagi Pak. kita cuma ngobrol doang, ngobrol biasa. Kita udah punya semua. Video sendiri sudah biasa. Dia tahu kok apa yang bapak mau ini nggak? Tapi apa respon Pak Eki? Bapak akan ditindaklanjuti. Ditindaklanjuti? Maksudnya proses jalur hukum. Bila waktu telah berhenti, teman sejati tinggallah sepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Jadi kita di sini pengen ngejelas tentang materi yang kita tadi udah videoin, yaitu ketenaga kerjaan. Yang pertama ada tenaga kerja penduduk dengan usia produktif yaitu 15 sampai 64 tahun. Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi menurut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003, pengertian ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Ketenaga kerjaan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerja buruh, baik menyangkut hal-hal yang ada sebelum masa kerja, selama masa kerja, maupun sesudah masa kerja. Jadi itulah pengertian dari ketenaga kerjaan. Sekian, salam. Setelah pengertian ketenaga kerjaan, ada namanya kualifikasi tenaga kerja. Dalam kualifikasi tenaga kerja, ada yang berdasarkan kemampuan serta sifat. Dari kemampuan terdapat 3 poin, yaitu terdidik, terlatih, serta tidak terdidik. Kalau terdidik itu keahliannya karena pendidikan formal maupun non formal. Kalau terlatih itu karena adanya dorongan bakat serta fisik yang sudah terlatih dalam suatu bidang dan keahlian yang ditentukan. Sedangkan kalau tidak terdidik itu yaitu karena keadaan fisik formal maupun non formal. Kemudian ada yang namanya sifat. Jadi di klasifikasi bagian istilah ini memiliki 2 poin, yaitu sifat fisik dan juga sifat rohani. Pada sifat fisik ini dimana tenaga kerja itu hanya mengandalkan fisik, sedangkan jika poin ketenaga kerjaan sifat itu menggunakan pemikiran dalam melakukan pekerjaan. Selanjutnya ada angkatan kerja. Angkatan kerja disebut angkatan kerja jika penduduk yang selama seminggu sebelum sensus sudah punya pekerjaan, baik bekerja maupun sementara, tidak bekerja karena satu sebab. Yang pertama itu ada pekerjaan yang tidak masuk bekerja karena cuti, sakit, mogok, atau dihentikan sementara. Yang kedua itu ada petani yang menunggu panen atau musim hewan. Sedangkan yang bukan angkatan kerja adalah anak yang masih sekolah, orang yang mengurus rumah tangga, dan orang cacat atau jompo. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari studi ini, janganlah melakukan tindakan kriminal seperti korupsi. Dan jangan pernah menyalahgunakan posisi sebagai ketua direksi untuk melakukan hal yang tidak sepantasnya. Sekian video pembelajaran dari kelompok 3. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam dan bahagia. Salam keseimbangan.